Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir saat ini di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Pemuda Penganut Ajaran Miller bagian pertama. Ayat inti Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ellen Harmon pertama kali mendengarkan William Miller dalam suatu rangkaian pertemuan di Portland, Maine, pada bulan Maret 1840. Ketika Miller kembali untuk mengadakan pertemuan kedua pada Juni 1842, Ellen dengan senang hati menghadirinya. Dia menerima pekabaran Miller, tetapi masih tidak dapat melepaskan diri dari rasa takut yang mengganggu, yaitu dia tidak cukup baik. Selain itu, pikirannya tentang Tuhan yang tanpa akhir menyiksa orang-orang di neraka sangat mengganggunya. Ketika Ellen berada dalam kondisi mental seperti itu, ibunya menyarankan agar ia berkonsultasi dengan Levi Stockman, seorang pendeta Metodis yang telah menerima ajaran Miller. Stockman memenangkan pikiran Ellen dengan mengatakan kepadanya tentang kasih Allah bagi anak-anaknya yang berdosa, bahwa bukanlah bersukacita atas kehancuran mereka, melainkan ia rindu untuk menarik mereka kepadanya dengan iman dan kepercayaan mereka yang sederhana. Ia merenungkan kasih Kristus yang besar dan rencana penebusan. Pergilah Ellen, katanya. Kembalilah ke rumahmu dengan percaya kepada Yesus, karena dia tidak akan menahankan kasih-Nya kepada setiap pencari yang sejati. Konsultasi itu merupakan salah satu titik balik utama dalam kehidupan Ellen Harmon. Sejak saat itu dia memandang Tuhan sebagai orang tua yang baik dan lembut, bukan lagi sebagai tirani keras yang memaksa orang untuk taat secara membabi buta. Hatinya tergerak kepadanya dengan kasih yang dalam dan berkobar-kobar. Ketaatan kepada kehendak-Nya sekarang tampak sebagai sukacita, merupakan satu kesenangan untuk melayaninya. Pemahamannya yang baru tentang Tuhan sebagai orang tua yang penuh kasih sayang membantu Ellen yang masih muda dalam beberapa hal. Salah satunya adalah sifat neraka, sebuah topik yang akan kita bahas dalam bacaan mendatang. Pandangannya tentang Tuhan sebagai orang tua yang baik hati membantunya menantikan kedatangan kedua dengan antusiasme yang penuh sukacita. Ia melihat bahwa tidak perlu takut terhadap pribadi yang seperti itu, tetapi harus memiliki pengharapan yang besar. Dan betapa indahnya harapan itu. Di abad ke-21 ini kita terlalu sering terjebak sedemikian rupa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita gagal menyadari besarnya janji-janji akan kedatangan Kristus yang kedua. Apapun hal baik yang telah diberikan oleh orang tua kita yang penyayang di bumi ini, kita tahu dari Alkitab bahwa apa yang akan datang tentu akan jauh lebih baik. Kita patut bersyukur atas orang tua kita yang penuh kasih sayang. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang dinyatakan kepada kami. Kiranya firman yang sudah kami terima akan menolong kami menyadari bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang lemah lembut, Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa mengerti akan keberadaan kami. Karena itu kami menyerahkan total hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau kiranya tuntun kami terus ke dalam segala kebenaran, dan jadikan kami anak-anak-Mu yang setia melakukan kehendak-Mu. Hari ini semua aktivitas anak-anak Tuhan hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan keberhasilan kepada mereka. Bila mereka menemui tantangan demi tantangan, jadikan mereka anak Tuhan yang menang, karena Engkau akan dampingi mereka dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan terus menyertai dan berkati kami semua, dari sekarang, besok sampai hari Maranatha. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin.